Di tengah kesibukan dan ragam kuliner yang kaya, masyarakat Indonesia telah lama dikenal sebagai pencinta makanan. Namun, ada satu bahan tambahan yang seringkali menjadi perbincangan hangat di meja makan, yaitu micin. Fenomena anti-micin, di mana banyak orang Indonesia menghindari konsumsi micin, telah menjadi topik yang menarik perhatian. Namun, mengapa begitu banyak orang Indonesia anti-micin? Apakah keputusan ini didasarkan pada fakta ilmiah atau hanya sekadar mitos yang berkembang? Kekhawatiran terhadap micin, yang dikenal juga dengan nama MSG atau monosodium glutamat, telah ada sejak lama di masyarakat Indonesia. Ini sebagian besar dipengaruhi oleh laporan dan rumor yang tersebar luas tentang efek negatif micin terhadap kesehatan. Cerita-cerita tersebut seringkali menyoroti gejala seperti sakit kepala, mual, atau bahkan gangguan kesehatan kronis yang diduga disebabkan oleh konsumsi micin. Salah satu faktor utama di balik fenomena anti-micin adalah pengaruh media massa dan informasi yang tidak teruji. Seiring dengan perkembangan media sosial dan akses mudah terhadap informasi di internet, banyak klaim tentang bahaya micin telah tersebar secara luas tanpa disertai bukti ilmiah yang memadai. Artikel, video, atau pesan berantai seringkali menjadi sumber informasi yang dipercaya tanpa pertimbangan kritis yang memadai. Meskipun kekhawatiran tentang micin mungkin tampak berlebihan, ada juga sebagian orang yang mengalami reaksi tertentu setelah mengonsumsi makanan yang mengandung micin. Namun, penting untuk diingat bahwa reaksi ini tidak dialami oleh semua orang dan tidak selalu terkait dengan micin secara langsung. Faktor lain seperti alergi makanan atau sensitivitas terhadap bahan lain dalam makanan juga dapat menjadi penyebabnya. Selain faktor kesehatan, keputusan untuk menghindari micin juga dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi. Beberapa orang Indonesia mungkin mengikuti kebiasaan keluarga atau masyarakat di sekitarnya yang juga anti micin, tanpa mempertimbangkan secara kritis tentang manfaat atau risiko nyata dari konsumsi micin. Ancaman micin terhadap kesehatan tidak terbukti, didukung oleh fakta bahwa negara-negara produsen sekaligus konsumen micin terbesar seperti Cina dan Jepang memiliki populasi dengan rentang usia yang tinggi dan tingkat kesehatan yang baik. Cina dan Jepang dikenal memiliki harapan hidup yang tinggi di antara populasi mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun micin digunakan secara luas dalam masakan mereka, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa konsumsi micin secara signifikan memengaruhi harapan hidup atau menyebabkan penurunan kesehatan yang signifikan. Meskipun beberapa studi telah dilakukan untuk mengevaluasi potensi efek samping micin terhadap kesehatan, bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa micin secara signifikan merugikan kesehatan manusia masih terbatas. Badan-badan kesehatan terkemuka seperti FDA dan WHO tidak menganggap micin sebagai ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat umum. Fakta bahwa negara-negara seperti Cina dan Jepang memiliki rentang usia tinggi dan tingkat kesehatan yang baik menunjukkan bahwa konsumsi micin dalam makanan tidak secara signifikan memengaruhi kesehatan mereka. Ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih rasional dan berbasis bukti dalam memahami peran micin dalam makanan dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Selain itu, ada asumsi masyarakat Indonesia bahwa micin membuat otak menjadi bodoh. Asumsi ini bertentangan dengan fakta yang ada. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam tentang sifat dan efek micin, serta pengaruh informasi yang tidak teruji yang tersebar luas di masyarakat. Namun, jika kita melihat keadaan di negara-negara asal micin dan pengonsumsi micin terbesar seperti Jepang dan Cina, kita akan menemukan bahwa asumsi tersebut tidak selaras dengan kenyataan. Jepang dan Cina, sebagai negara-negara penghasil dan konsumen micin terbesar, adalah contoh negara maju dengan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas. Kedua negara ini memiliki sistem pendidikan yang canggih dan menghasilkan banyak profesional yang terampil di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Micin digunakan secara luas dalam masakan tradisional Jepang dan Cina. Kedua negara ini juga dikenal karena budaya kuliner mereka yang kaya. Penelitian ilmiah yang ada tidak menyokong klaim bahwa micin membuat otak menjadi bodoh.
Secara umum, micin dianggap aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang wajar oleh sebagian besar populasi. Asumsi bahwa micin membuat otak menjadi bodoh tidak didukung oleh bukti yang kuat. Faktanya, negara-negara seperti Jepang dan Cina menunjukkan bahwa konsumsi micin tidak menghalangi perkembangan intelektual atau kemajuan sosial masyarakat mereka. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang micin dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya. Penggunaan istilah generasi micin oleh masyarakat Indonesia untuk merujuk kepada kelompok yang dianggap bodoh dengan tingkah yang aneh adalah cerminan dari sikap sinis terhadap asumsi mereka tentang micin yang dianggap membuat orang menjadi bodoh. Hal ini menciptakan sebuah paradoks budaya yang menarik, di mana asumsi yang tidak didukung oleh bukti ilmiah digunakan sebagai alasan untuk mengejek atau merendahkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Penggunaan istilah generasi micin sebagai istilah merendahkan menunjukkan adanya stigma dan stereotip yang melekat pada kelompok tersebut. Masyarakat yang menggunakan istilah ini mungkin memiliki pandangan sinis terhadap orang-orang yang dianggap bodoh atau kurang terdidik, dan menggunakan micin sebagai simbol atau penanda dari sifat-sifat tersebut. Sikap sinis terhadap asumsi tentang micin juga mencerminkan kritik terhadap pemahaman yang tidak rasional atau kurang didukung oleh bukti ilmiah. Orang-orang yang menggunakan istilah generasi micin berasumsi bahwa micin membuat seseorang bodoh atau bertingkah aneh. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk refleksi lebih dalam tentang stereotip dan stigma yang mungkin kita terapkan pada orang lain berdasarkan asumsi yang kurang rasional. Asumsi buruk terhadap micin juga dipicu oleh propaganda Barat, di mana masakan Cina terlalu digemari oleh masyarakat Barat sehingga membuat masakan lokal kurang diminati. Pemerintah Barat menggunakan propaganda bahwa micin berbahaya untuk mencegah rakyatnya terlalu sering makan masakan Cina. Hal inilah yang menyebar sampai Indonesia dan dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Di balik propaganda terhadap micin terdapat motif ekonomi yang kuat. Popularitas masakan Cina di Barat dapat mengancam popularitas masakan lokal dan industri kuliner Barat. Propaganda yang mengklaim bahwa micin berbahaya dapat digunakan sebagai alat proteksi untuk menjaga kepentingan ekonomi dan budaya Barat. Dalam menghadapi fenomena anti-micin, pendekatan yang dibutuhkan adalah edukasi yang berbasis pada bukti ilmiah dan informasi yang terpercaya. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa sebenarnya micin, bagaimana cara kerjanya dalam makanan, dan risiko serta manfaat konsumsinya. Dengan demikian, orang-orang dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan berbasis pengetahuan tentang makanan yang mereka konsumsi. Dalam mengeksplorasi fenomena anti-micin di kalangan masyarakat Indonesia, penting untuk menyadari peran informasi yang akurat, edukasi yang baik, dan sikap kritis dalam membuat keputusan tentang konsumsi makanan. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati keanekaragaman kuliner Indonesia dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab.